Halo semuanya. Wah, kita general reading ya, Kak, Tante, Om. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya mungkin bisa vice versa atau terbolak-balik. Bisa timeless ya. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. So, video yang ini temanya berjudul apa yang dia rasakan selama 30 hari ke depan. Oke. Buat kalian yang kepo, yang penasaran, ya kita cek nih apa yang dia rasakan atau perasaan dia selama 30 hari ke depan. Gitu ya. Oke. Kita mulai. Oke. Ada Capricorn ya. Taurus, Virgo. Wah. Cancer, Pisces, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi, nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. So, yang dia rasakan selama 30 hari ke depan ya. Orang ini bisa aja kayak pasif, diam. Atau kalau dia udah diam, dia semakin diam. And then kalau dia udah pasif, dia semakin pasif. Tapi di sini ya nggak selamanya sih, ya. Energinya seperti itu. Menurut dia ya, ada waktunya aku tuh menutup diri, ada waktunya aku tuh menarik diri. Bisa karena aku bingung aku harus ngapain. Aku malu sama kamu. Beberapa seperti itu. Ada juga di sini yang dia butuh waktu karena dia sedang proses healing, menenangkan diri, atau dia lagi proses pendewasaan diri. Beberapa seperti itu. Tapi dia nggak bisa ungkiri ya. Dia sedih banget sebenarnya. Seandainya bisa ngomong sama kamu, dia kayak pengen mengutarakan semua isi hatinya. Betapa dia sekarang sangat emosi. Dia sensitif banget sekarang. Gitu. Beberapa ini kayak, ya dia mau kasih tahu ke kamu. Mungkin kamu nggak tahu aja gimana hidup aku, ya. Kamu seandainya tahu ya kenapa aku toxic kayak gini, kenapa aku tuh negatif banget energinya kayak gini. Ya seandainya kamu tahu, aku begini tuh karena ini, karena itu. Bisa karena keluargaku, teman-temanku, lingkunganku, orang di sisiku, kerjaanku lah. Ya, ada penyebabnya sebenarnya. Jadi dia kayak tertekan batin kalau aku lihat. Karena dia memendam hal-hal yang sebenarnya pengen banget dia utarakan ke kamu. Dan ini beberapa sakit loh yang dia rasa. Karena dia menahan cinta ke kamu. Dia menahan kerinduan. Dia menahan ya betapa dia pengen sama kamu. Tapi ya dia berusaha kuat. Dia berusaha tegar. Mungkin kamu akan melihat dia ke depannya tuh tetap kayak orang yang gak ada apa-apa, gak terjadi apa-apa, dia fine-fine aja, dia oke-oke aja, seperti itu. Tapi hatinya sakit ya. Beberapa dari mereka ada kok yang berusaha bodoh amat. Berusaha ya gak peduli lah. Emang harus gimana sih aku ke kamu gitu. Udahlah.
minum dulu sana. Maksudnya kayak ya beberapa kalian kan diri sama orang yang dia santai banget, slow gitu kak ya, tante om. Jadi kalau orangnya terlalu slow, santai, ya sesakit-sakitnya batinnya, sesakit-sakitnya perasaannya, dia bisa tahan itu. Cuma ada kok saatnya dia meledak-meledak ya. Terutama dia saat sendiri ya. Saat sendiri dia tuh ya mau sih kayak gak jelas gitu emosionalnya. Tiba-tiba ngamut lah, tiba-tiba dia bisa kesel sendiri, tiba-tiba dia ke orang-orang bisa sensi, bisa berkonflik sama yang lain. Kalau dia punya orang di sisinya ya dia ribut, berantem lah, atau sama keluarga, teman atau siapa, ya berkonflik sebenarnya. Ini kalau udah temperamen banget ya bisa banting barang, lempar barang kayak gitu. Nah, meledak ya, seperti aku bilang tadi. Kasihan sih sebenarnya ya. Ini dia bisa sangat emosional, terutama pada malam hari ya. Misal ya malam hari itu susah tidur, atau dia nggak mood ngapa-ngapain, atau kalau ada orang di sisinya juga dia jadi kayak males aja gitu ya, nggak pengen sama siapapun kecuali kalau dia nafsuan ya. Gitu, ngerti kan? Tapi ini aku lihat ya entah ini karmanya atau apa, dia jadi kayak kurang bergairah ke yang lain, kurang bersemangat. So ya kalau malam hari itu dia lebih kayak membiarkan dirinya tenggelam di dunianya dia. Contoh ya, aku nggak peduli lah sama siapa di sisiku, siapa di sekitarku. Pokoknya malam ini aku mau bayangin kamu aja, mau lihat-lihat sosmed kamu, stalking kamu lah, atau ya aku ada simpen nih beberapa chat dari kamu atau foto kamu, aku mau lihat itu aja gitu. Karena dia emosional banget. Jadi kalau malam hari orang ini nggak mau diganggu ya, gitu. Beberapa kalian mungkin ngerasa ya dia buka sosmed nih malam hari, dia bisa kan kelihatan online, tapi belum tentu loh dia chatting sama orang lain. Ya tapi ada juga yang memang sama yang lain. Cuma ini beberapa ya kayak ya dia online juga mau lihat kamu, lihat kontak kamu atau apa gitu. Atau dia online-nya pakai nomornya yang lain, mau ngecek kontak kamu aja, seperti itu. Jadi ya kalau kamu ngerasa aku susah tidur nih gara-gara koneksi ini, nah dia jauh lebih susah tidurnya. Ini bisa sampai pagi nggak tidur dianya. Jadi besoknya mau kerja atau ngelakuin apa gitu kayak jadi loyo, jadi lemes karena kurang istirahat. And then ya dia tuh kalau fokus ya mikirin kamu, dia ngerasa pengen banget ada keajaiban dari semesta. Mana tahu nih kamu digerakkan mendekat ke aku. Gitu. Jadi ya jatuhnya dia kayak berhalusinasi. Kamu mendekatlah ke aku, atau ya semesta doronglah si Yolanda ini dekat lagi ke aku. Doronglah si Rudolfo ini cari aku lagi kayak gitu. Beberapa atau kayak ya lu tahu kan akun sosmed gue, lu tahu kan nomor gue, atau lu tahu rumah gue, atau lu tahu saudara gue, keluarga gue, teman-teman gue atau siapa. Ya lu carilah melalui mereka gitu di sosmed ya, dari akun-akun mereka. Tapi ternyata kan kamu nggak seheboh itu. Jadi ya sedih lah dianya. Itu beberapa kayak gitu ya.
Ini Taurus tadi strong di situ ya. Taurus, Cancer, Pisces ya. Terus ini ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Leo, Sagittarius, Aries. Scorpio, Cancer, Pisces. Wah, strong banget ya Pisces. Pantes nih suka mendam. Tapi terlepas dari zodiak, ya dia tertutup sih orangnya. Misterius atau bukannya kamu susah nebak juga ya, tapi dia nggak mau ditebak. Dia nggak mau diterka-terka gitu. Jadi, ini tuh ada kan beberapa yang kayak dia masih bersikeras untuk tetap blok komunikasi, bisa vice versa, atau dia masih ya kokoh lah dengan pendiriannya. Aku nggak mau komunikasi dulu, aku nggak mau buka pembicaraan dulu sama kamu, gitu. Ada sih beberapa yang kayak udah ada celahnya, udah bisa sih sebenarnya terhubung, tapi nggak mau sih buka komunikasi, nggak mau ngechat, atau ya dia masih pakai sosmed tapi dia nggak mau terhubung sama kamu. Dia punya nomor lain tapi dia nggak ngasih tahu kamu. Anything lah, ada aja. Polemiknya ya, polemik. Tapi di sini galau banget ya. Kayak apa ya? Sedih sebenarnya kalau aku lihat handphone aku. Nah dia ngerasa gitu. Sedih loh kalau aku lihat HP ku karena sepi. Sepi banget, gak ada chat dari kamu, sepi, gak ada pesan dari kamu, gak bisa lihat postingan kamu kah, terus khusus kalian yang udah blok atau gak terhubung lagi gitu ya. Atau ya intinya sih kita udah gak intens, gak dekat. Jadi sedih banget ya. Apalagi kalau sama-sama diam, aku pasif, kamu pasif, aku gak update, kamu gak update. Jadi ya sedih banget sebenarnya. Kadang dia pengen sih lempar HP-nya gitu, Kak. Gue males banget nih lihat HP, sepi banget gitu. Padahal ada sih chat dari yang lain. Cuma nggak ada chat dari kamu kan nggak seru, cie. Gitu. And then ya itu tadi masih nahan, mendam ya. Dia orangnya cemas, berlebihan, khawatir, berlebihan. Tapi nggak bisa diungkiri loh, aku kangen nih. Nah ini ada tentang kerinduan dia sama kamu. Dia masih mau ingat-ingat, biasanya ya, lu tuh ngechat gue kayak gini kayak gitu. Biasanya gue masih bisa lihat updatean dari lo begini begitu. Tapi sekarang kok gue kecarian, ada yang kayak gitu. Ada juga kayak aku konsisten aja lah, aku nggak mau tahu tentang kamu lagi, aku nggak mau cari tahu apapun, nggak mau menginginkan apapun. Beberapa ada yang gitu. Tapi ya tetap aja nih ada energi kayak orang ini kena mental jadinya. Karena gini sih Kak, kalau kita menginginkan sesuatu, tapi yang kita lakukan itu bukan keinginan kita, itu kena mental banget. Contoh, yang gue pengen sebenarnya sama lo, tapi gue gak sama lo. Sakit banget tuh yang gue rasa. Ini ada juga tentang dia punya masalah internal, entah dalam dirinya, atau dalam keluarga, pertemanan, orang lain, kerjaan, atau keuangan. Ada masalah tentang itu. Jadi dia tuh kayak ngerasa, ada kok yang lebih penting yang harus dipikirin daripada harus mikirin kamu. Ya setidaknya aku konsisten lah gitu. Aku konsisten untuk nggak komunikasi dengan kamu. Ini ada yang keras banget orangnya. Ya jadi kayak ngerasa ya memang nggak enak lah, males lah sama kamu. Kayaknya ribut aja atau konflik batin aja kitanya. Jadi ya udah aku konsisten aja.
atau dia berusaha menerima kenyataan, menjalani takdir masing-masing. Tapi di sini kehilangan, dan ya masih aja stalking kamu. Jadi kalau kamu nggak update, kamu privacy hidup kamu, sedih loh aku tuh ya. Dia ngerasa gitu. Ini on fire ya, Sagittarius, Leo, Aries. Jadi beberapa dari mereka mungkin 30 hari ke depan dia bisa aja loh jadi kayak aneh tingkahnya. Contoh, biasanya dia yang off ya, tiba-tiba dia mau muncul. Bisa di media sosial dulu nih. Contoh kayak, aku selama ini nggak terlalu terbuka sama kehidupanku, atau aku males update. Nah akhirnya orang ini update, mungkin udah dirasain ya, atau 30 hari ke depan tiba-tiba aja nanti nih orang entah bikin postingan, upload sesuatu, nah itu mancing kamu gitu, tante. Ya om, kak. Jadi ini beberapa kalian kan kayak ya sedih sebenarnya. Dia udah nggak terhubung sama kamu pun jadi males update, atau ya males lah bikin apa gitu di sosmed. Nah tiba-tiba orang ini muncul, entah di sosmednya sendiri atau sosmed kamu, ya bikin postingan lah dianya. Terus kamu kaget, setelah sekian lama orang ini diem kok tiba-tiba bikin uploadan kayak gini, postingan gini, dipublish lagi ya, dipublikasi gitu. Kamu bisa lihat coba ya. Jadi ya itu mancing kamu aja, mancing kayak supaya kamu update juga, supaya kamu expose juga kehidupan kamu, karena aku pengen tahu kondisi kamu. Padahal kan ya kalau pengen tahu kan tanya aja gitu ya, apa kabar, kondisi kamu gimana. Tapi dia memilih mempersulit apa yang bisa dipermudah. Tapi udahlah ya, bawa dulu sana. Ih, gemoy ya, gemoy banget nih. Beberapa gitu. Tapi ada juga yang kayak ya entah kalian udah ngerasain beberapa, kamu bisa aja menemukan akun-akun gak jelas di sosmed kamu, atau nomor-nomor gak jelas yang mendekat ke kamu. Ya salah satu yang ganggu itu adalah dia sebenarnya, karena kan kalau udah kena mental jadi gak bisa berpikir dengan akal sehat. Jadi dia kayak orang yang ya sebenarnya uring-uringan gitu. Oke. Jadi 30 hari ke depan dia tuh juga merasa apa ya, ini kayak terbuka aja pola pikirnya. Mungkin berubah mindsetnya ya. Mindset atau pola pikirnya itu berkembang selama 30 hari ke depan. Entah memang setelah healing, atau setelah dia terjebak sendiri sama perilakunya, atau dia pusing sendiri ya dalam koneksi ini. Jadi dia bisa jadi kayak punya pola pikir, ya aku salah sih ya. Aku berharap banget, aku menuntut banget segala sesuatu itu harus inisiatif dari kamu. Padahal kamu gak selamanya menjadi manusia sempurna. Kamu gak selamanya kuat gitu. Kadang dia renungkan juga gitu, kayak aku tahu hidup kamu sebenarnya berat. Aku tahu cobaan hidup kamu sebenarnya banyak. Tapi kok aku malah berharap kamu kejar aku lah, kamu berjuang lagi lah. Ya jadi kayak ngerasa kok aku tega gitu. Ya terbuka aja mindsetnya, pola pikirnya.
Jadi ada orang seperti itu. Dia berharap kamu begini begitu, dia pancing supaya kamu begini begitu, dia menjauh supaya kamu kejar, atau ya dia berharap kamu bujuk-bujuk dia, cari dia ke ujung dunia gitu. Nah, tiba-tiba kayak, ya mungkin ini semesta bekerja ya, membuka pola pikirnya. Kamu tuh nggak boleh menuntut banyak-banyak. Kamu udah tahu orang ini pernah kamu sakiti, dan hidupnya nggak mudah loh, gitu. Jadi kenapa kamu masih mau menzolimi dia? Kenapa, Sergio? Ya istilahnya gitu ya. Carlota. Jadi lucu sebenarnya. Makanya kalau kita clarify energi secara detail banget ya, perasaan dia yang sampai dalam-dalamnya, ini bisa lucu banget sih. Yang tadinya kayak ngerasa kondisinya sedih, tapi ya kalau dikorek lagi ada lucunya gitu. Jadi di sini dia semacam diberikan dorongan, lu ya Rodolfo, lu tuh jangan nunda-nunda kalau memang mau memperbaiki keadaan, kalau memang mau memperbaiki hubungan gitu, Rosalinda ya. Jadi ya kalau lu ngerasa bisa ngelakuin sesuatu, kalau lu sayang sama dia, ya lu harus berbuat sesuatu gitu. Beberapa dari mereka, kalaupun dia belum melakukan sesuatu ke kamu, setidaknya dia udah ada awareness, udah ada kesadaran. Namanya cinta itu harus berjuang. Ya, pasangan, jodoh, itu kan kayak rezeki. Memang udah dikasih jalannya sama yang maha kuasa. Tapi kita harus berusaha lah, ya. Kan gak mungkin jatuh dari langit gitu aja. Kan gak mungkin kamu tiba-tiba kelempar ke dia gitu aja. Kan dia juga harus berjuang. Gitu. Apalagi kalau kalian dealing sama orang yang dikit-dikit menyerah, dikit-dikit putus asa. Ada nih orangnya baperan, sensitif, mudah tersinggung, apa-apa tuh marah, emosional. Ada juga nih dealing sama orang yang dia udah biasa egois, udah biasa hidup enak lah, atau cara didik keluarganya seperti itu, lingkungannya, atau dia anak manja, ada anak bungsu ya, beberapa gitu. Ya. I mean like ada adik-adik mungkin ya. Gitu tante. Oke, lanjut ya. Om, kita lanjut kak. C, King of Chalices. King of Chalice. Nah, itulah. Jadi itu ada Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius, Aries. Wah, ada Virgo. Virgo sehat. Capricorn, Taurus. Taurus tetap kuat ya. Sabar. Leo juga semangat terus ya. Libra, Gemini, Aquarius. Berarti ini ya ada yang kangen sama kamu Aquarius, atau kamu kangen seseorang. Ada yang baper nih sama Pisces, cie. Ada yang baper sama Cancer, Scorpio. Ya apa aja lah zodiak tadi ya. Dan ini bisa energi aja. Jadi sekarang atau 30 hari ke depan, ini cintanya makin tumbuh ke kamu. Jadi dalam 30 hari ke depan cintanya nggak menurun ya. Kadarnya itu bakalan nambah sih. Mau dia kayak gimana juga kehidupannya, mau dia dealing sama yang lain, tetap aja nih 30 hari ke depan cintanya makin tambah ke kamu. Persentasenya lebih berat ke kamu. Gitu. Dan 30 hari ke depan mungkin beberapa kalian ya bisa bicara langsung. Entah dia yang mulai atau kamu diberi celah untuk bicara sama dia. Kan bisa vice versa nih, beberapa gitu. Ada juga yang memang ini bisa bertemu ya, bertemu fisik atau bertemu di media sosial gitu. Tapi ada juga yang ini lelet orangnya.
Jadi beberapa 30 hari ke depan tuh ya dia mau mendekat, cuma dia masih menunjukkan lubang hidungnya, batang hidungnya doang. Jadi masih sedikit dia menunjukkan kalau itu dia gitu. Kayak ya gue pakai akun palsu dulu, pakai nomor yang lain dulu lah, atau kayak basa-basi dulu, ada yang seperti itu. Ada beberapa yang ini tuh ya memang aku pelan-pelan banget menghampiri kamu, soalnya ini kayak ada trust issue juga ya. Aku nggak yakin, soalnya banyak ini ya faktornya. Mungkin udah ada yang lain atau ada sesuatu konflik. Tapi ini tuh yang bergerak cepat ini karena ada perlu ke kamu. Nah itu pasti cepet banget tuh geraknya. Istilahnya kayak ya udah gue butuh gitu, gue perlu, ya gue butuh perhatian, gue butuh sesuatu dari lo. Jadi ya gue cepet nih munculnya. Tapi kalau yang lelet ini ya gitu, dia nggak butuh apa-apa, dia cuma kayak memang proses kesiapan mentalnya itu lama. So sebenarnya semakin lama atau semakin lambat seseorang mendekat ke kamu, itu tandanya dia nggak punya motif yang aneh-aneh juga ke kamu. Tapi memang ya bisa dia mau mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya, dia merasa butuh waktu yang tepat untuk ke kamu gitu. Jadi jangan mudah suuzon dulu ya, jangan mudah netting, berpikir negatif. Ya it's okay lah, memang dia lelet, lambat. Jangan-jangan apa ya, ya 30 hari ke depan itu masih batang hidungnya aja, lubang hidung atau celah komunikasi doang, tapi pembicaraan yang dalam gitu belum. Bisa ya masih basa-basi aja dianya, atau dia kasih celah ke kamu, ini loh aku udah buka blog, ini loh aku udah add, udah follow kamu, kamu lah yang chat aku gitu. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini ada card fleksibel ya. Ini tuh ada juga orang yang memang aku menyesuaikan aja sih gimana keadaan, gimana situasinya. Aku perhatikan kamu dulu ya. Kira-kira kalau aku kasih celah nih, aku add atau aku follow, aku buka blog atau tiba-tiba aku udah ngasih tahu nih kontak aku, kira-kira kamu mau nggak ngomong duluan yang mendalam tentang kita? Kita, maksudnya kayak kira-kira kamu mau nggak ngomong perasaan duluan? Ada yang kayak gitu, ada juga yang kayak ya ya lu tahu kan keadaan gitu, ada yang lain loh, ada orang lain. Jadi gue ngarep lu yang duluan ngomong ke gue, karena di sini posisinya yang ribet itu lu, atau nih vice versa, ya yang ribet gue sebenarnya. Jadi ya gue tahu gue yang harus duluan gitu. Ada juga yang kayak ngerasa aku dalam diam, aku menunggu sebenarnya ya. Aku menunggu, bisa nih menunggu. Kalau misalnya kamu ada yang lain, dia menunggu. Sebenarnya kamu tuh bahagia sama yang lain nggak gitu? Kamu sama yang lain kah? Dekat sama yang lain? Atau kamu sendiri? Kalau memang sendiri kasihlah kode gitu, sinyal-sinyal. Jangan kamu malah nggak update, pasif di sosmed. Ya kasih tahu lah, kayak ya posting apa gitu kalau memang kamu sendiri. Dan dia nggak langsung mudah percaya, dia bener-bener mau ya kamu ngomong langsung atau ya ngasih bener-bener detail lah kalau kondisi kamu tuh udah pantas buat dia datengin. Bisa ini vice versa itu. Bisa juga kayak ya aku ada yang lain, jadi kamu pahamilah kondisi aku, situasi aku gitu. Jadi ya ini
kamu sesuaikan ya posisi kamu tuh sebenarnya gimana dengan dia. Kalau memang dianya yang ribet, ya dia mau kamu pengertian lah. Dia mau kamu tuh kayak, ya kalau aku menghindar, berarti aku lagi nggak pengen diganggu. Aku lagi fokus ke yang lain gitu. Atau ya kamu tahu nih ada yang lain yang aku fokuskan. Jadi aku mohon pengertian kamu. Tapi ada juga yang kayak, ya aku masih lelet, lambat gini, ya kamu tahu kan kondisi kamu tuh gimana. Atau ya kamu sama siapa, aku sama siapa, kamu kemana, aku kemana gitu. Jadi ya saling pengertian aja kitanya gitu. Cukup kan? Cukup sekian dan terima kasih. Ya ribet sebenarnya. Ada-ada aja sih konflik ya gitu. Nih, dia mau bilang juga sebenarnya, aku tahu kok kamu tuh orang baik. Aku ingat kok semua yang pernah kamu lakukan ke aku. Kamu pernah perhatikan aku, kamu pernah perhatian, support, nolong aku, membuat hariku berarti selama ini. Aku tahu kayak gitu. Bahkan hidup aku lebih berkembang sih sebenarnya sama kamu, lebih maju ya. Dan aku tahu, aku sebenarnya udah salah memperlakukan kamu selama ini. Harusnya kan aku memperlakukan kamu dengan baik, karena kamu baik selama ini sama aku. Tapi ya gimana ya, aku udah gak bisa lagi mengubah masa lalu. Semua udah terjadi kan. Apalagi kalau sekarang sudah terlambat, aku tuh harus apa? Jadi dia bingung gitu, tante, om, kak. Ya kamu ngerti lah, ini sebenarnya udah kena mental banget. Kadang sebel sih, tapi kadang kasihan. Atau ini kamu yang rasain, atau kalian mirror, sama aja yang dirasain. Jadi ya sebenarnya aku sedih banget gitu. Dan andai kamu tahu aja, kadang aku bisa sampai sakit loh gara-gara koneksi ini. So ya kamu jangan ngerasa kamu aja yang sakit, karena dia juga sakit sih aku lihat. Entah sakit fisiknya atau psikisnya yang sakit, jiwanya gitu ya. Beban pikiran, stres lah atau kayak gimana gitu. Jadi kadang dia merasa ya, apa aku harus ikhlaskan kamu? Kan aku nggak bisa lagi mengubah masa lalu. Aku nggak bisa mengubah masa lalu, aku nggak bisa memutar waktu. Jadi ya, aku rasa ikutin alur aja gitu ya. Kalau aku benar-benar udah mendekat, berarti tuh aku udah siap. Dan saat aku udah siap, kamu udah siap nggak nanti? Gitu. Nah, dia juga perhatikan soal itu. Dia pikirkan loh sejauh itu. Ini orangnya pemikir sebenarnya. Jadi, belum apa-apa udah mikir jauh. Nah, itu tuh yang ya sering dia rasain lah. Selama 30 hari ke depan ini. Oke? Kita lihat cirinya ya. Nobita. Shizuka. Oke. Huruf dulu ya. Mungkin di namanya atau nama ya kamu bisa, dia bisa, kalian atau berapa. Oke, ini ada W, ada X, kan, ada yang lama orangnya. Ini nggak kemarin sore ya. Ada K, ada Z, ada F, ada D, 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 D. Beberapa gitu ya. Ada H. Oke. And then ini ada B, ada V, ada T, ada N, ada O, terus
Ini ada L. Ini ada M, ada G, ada U, ada I. Oke. Itu lagi lah. Nah, ini ada huruf C. Ya. W, X, K, Z, F, D, H, B, V, T, N, O, L, M, G, U, I, C. Ciao Bella. Oke, sekarang tempat wilayah ya, mungkin berkaitan sama dia atau kamu. Dari sini tempatnya kah? Pernah ke sini atau pengen ke tempat ini? Kita lihat. Semarang. Cie, Semarang. Oke. Mojokerto. Brebes. India ya. Atau ada yang suka film India, pengen ke India mungkin. Ada Banjarmasin, Kalimantan ya. Oke. Wah, Cimahi itu dekat Bandung ya, Jawa Barat. Bangka Belitung. Oke. Blitar. Wow, ada Blitar ya. And then ada Bogor. Cie, Bogor. Apa lagi ya? Ada Garut. Wah, Singapura. Oke. And then ada Prancis. Atau pengen ke Prancis? Pengen sih ya. Ada Kendari. Ada Eropa. Pengen deh ke Eropa ya. Beberapa. China. Oke. Ada China. And then ada Solo. Tasik Malaya. Tasik. Bukit Tinggi ya. Sumatera Barat. Oke. Wah, ada Jogja. Ada Pekanbaru. Oke. Madiun. Mataram ya. Mataram, Nusa Tenggara Barat ya. Oke. Indramayu. Italia. Italia. Korea. Oke, ada yang suka drama Korea? Ada Palu. Bottom of the deck. Surabaya. Oke. Ya, Surabaya ya. Jadi mungkin ada yang dari Surabaya pernah atau pengen ke situ. Jadi ini dulu ya. Sampai sini dulu. Beberapa aja mungkin yang cocok atau vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.